AI itu lawan apa kawan? Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita membahas AI itu lawan apa kawan, gitu ya. Bapak Ibu, saya sebenarnya cukup sulit untuk menyusun rangkanya karena saya nggak tahu yang mendengarkan ini basicnya dari basic sekali atau moderate, tengah-tengah atau sudah advance. Jadi kelihatannya saya mencari yang basic saja. Bapak Ibu, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan sudah memasuki dunia. Anda mengerti bahwa proses masuknya dengan cepat di Indonesia belum. Di Indonesia ini masih sedikit lihat-lihat dulu. Tapi di dunia luar sudah besar. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Sebetulnya AI itu mau memajukan manusia atau kelak dikendalikan untuk meruntuhkan manusia. Jadi ini masih dari dua pola yang Anda akan menjawab. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, itu sebuah lawan atau kawan bagi Anda dan saya. Anda mengerti kabar terbaru ya hari ini. Sebuah bank besar baru saja ingin mem-PHK 4.000 orang. Anda lihat jumlahnya 4.000, ini banyak loh 4.000. Tapi itu belum sebanyak kalau garment Pak dan tekstil di Bandung. Waduh itu banyaknya bukan main. Anda tahu Sritex 10.000? Tetapi kalau garment dan tekstil di Bandung itu jauh lebih banyak lagi. Bapak Ibu, 4.000 itu yang mau di PHK terkait dengan AI masuk. AI ini dipercaya akan mengambil kehidupan manusia dan mereka kemudian akan di layoff. Tetapi Presiden direkturnya berkata, kami tetap akan mempertahankan 1.000 orang. Jadi seperempat 1.000. Nah 1.000 itu sebenarnya bukan dari 4.000 yang di PHK, tapi diambil dari orang-orang baru. 1.000, jadi 3.000-nya kemana? Nggak tahu begitu ya, 3.000-nya nggak tahu. Nah posisi di dunia sudah seperti itu. Bapak Ibu kalau Anda mengerti, di dunia ini ada satu perusahaan Deloitte. Gitu ya. Hari ini saya cerita namanya saja semuanya. Anda dapatkan, mau didapat, mau disembunyikan boleh. Saya akan ceritakan saja Deloitte namanya. Deloitte dikenal sebagai perusahaan yang bagus. Deloitte itu adalah sebuah perusahaan
akuntan publik dan konsultan. Bagus sekali. Dan ini di dunia ya, saya nggak bicara di Indonesia, di dunia. Ada di banyak tempat di dunia, Deloitte. Nah, Deloitte itu dipercaya anak-anak muda suka kerja di sana. Karena Deloitte mengubah gaya. Jadi kehidupan mereka diubah, anak-anak muda bisa bekerja di situ dengan kondisi yang lebih baik. Dan mereka juga bisa cuti dulu. Cuti tanpa bayar ya. Jadi cuti tanpa bayar, mereka bisa pindah ke negara lain atau mereka bisa bekerja di rumah. Tapi kondisi budaya diubah sehingga itu masih merupakan perusahaan yang baik dari anak-anak muda untuk masuk ke Deloitte. Bapak Ibu, Indonesia bagaimana? Bukan Indonesia, tetapi itulah Deloitte International. Nah, Bapak Ibu, dari dua ini kita akan melihat satu posisi. Yuk, next. Kita baca firman dulu lah, yang pertama ya, kita baca firman dulu. Bapak Ibu, Anda nggak bawa Alkitab toh? Nggak ada, Anda bawa HP gitu ya. HP sudah berubah, sekarang Anda bisa melihat ada banyak sekali di sana. AI sudah masuk di HP. Memang hari ini AI ini berkembang begitu pesat dan kita akan kita menjelaskan mengenai apa itu AI. Sebelumnya kita buka dulu Daniel ke-12, ini topiknya bagus banget mengenai akhir zaman. Saya akan membuka ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kita sudah masuk akhir zaman sekarang. Jadi akhir zaman itu dimulai kapan sih? Akhir zaman dimulai waktu Yesus meninggal dan Roh Kudus curahkan. Itu akhir zaman sudah dimulai di situ. Jadi abad pertama sudah mulai akhir zaman. Kalau abad pertama akhir zaman, abad 21 apa? Ya, itu udah dekat sekali berarti Bapak Ibu. Banyak orang yang menyelidikinya, akan menyelidiki ini akan orang banyak. Dan pengetahuan akan bertambah. Nah, Daniel berkata bahwa nanti satu hari di akhir zaman akan banyak orang menyelidiki peristiwa di akhir zaman dan pengetahuan akan tiba-tiba jadi besar, jadi banyak. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di muka bumi ini kita itu mengenal yang namanya ini, ada. Saya sebenarnya bukan bilang 4 tapi 5. Ya, 5. Kalau Anda melihat itu ya Bapak Ibu, kita tahu di tahun ini, waktu itu sebelum itu, okol sama akal. Nah, Anda tahu okol ya, okol kekuatan. Okol sama akal. Ini ditemukan sebuah mesin uap. Dan waktu itu, okol yang orang kerja pakai okol itu mulai kerjanya pakai akal. Jadi waktu ini ditemukan pula cara-cara. Jadi orang waktu itu berhasil membuat. Anda pernah dengar supply creates its own demand? Jadi supply, pencadangan, penyediaan itu dikreasi oleh demand, permintaan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari itu orang bekerja, mesin ditemukan. Anda nggak harus nyalin lagi, nggak perlu, tapi cetak, udah mesin cetak sudah dibuat waktu itu. Jadi hari ini mesin itu menjadi satu fenomena yang besar sekali. Orang yang tadi kerja capek dengan tenaga digantikan dengan mesin yang kerjanya lebih efisien, lebih gampang. Kemudian Anda mengerti tahun ini, saat itu ditemukan, ini sampai 170 ya, sampai 1970, ditemukan listrik. Pakai listrik majunya lebih besar lagi, lebih cepat lagi maju. Dan di tahun ini ditemukan komputer. Komputer sudah ada sebelumnya, tetapi menjadi kuat dan besar di tahun ini. Besarnya komputer itu segede rumah tuh waktu itu, segede rumah. Lalu makin kecil, sekarang sudah sebesar tangan Anda. Tuh, komputer segitu. Nah, kecepatannya luar biasa. Dan kemudian itu bergerak sampai tahun 2010 atau 2012. Dan itu ditemukannya Internet of Things. Jadi orang mulai melihat kalau ini berkembang terus, nanti kita bisa melihat mobil listrik. Nah, ini sekarang, dulu kan kita 5 tahun lalu nggak ngomong mobil listrik kan? Anda sekarang mobil sudah listrik kali. Gitu. Jadi sudah mulai berubah. Tetapi ini, itu ketinggalan zaman, ditemukan waktu 2015, kemajuan AI mulai muncul.
Ini kegerakan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan dihambat oleh pandemi. Kemudian kita muncul di tahun 2025 hari ini. Bapak Ibu, ini yang menarik. Pasang lagi yang slide kedua tadi. Waktu Daniel mengatakan ada sebuah kemajuan tentang ilmu pengetahuan, itu berarti semua ilmu pengetahuan akan maju. Gitu ya. Jadi ada yang baik, ada yang jahat dalam diri manusia karena Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebentar saya akan bahas firman dulu Bapak Ibu. Di semua kehidupan Anda dan saya hari ini, karena Adam sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, gitu ya. Kan Hawa makan, gitu ya. Kasih sama Adam. Anda ingat ya, bahwa waktu Hawa memakan, Adam belum makan, Tuhan gak turun. Gak turun. Waktu Hawa kasih sama Adam, Adam makan, berdosalah manusia. Manusia dihitung dari Adam. Waktu sudah diambil seperti itu, sejak hari itu, semua yang ada di hidup Anda dan hidup saya, di luar Tuhan, semua yang ada di muka bumi ini, mau besar, menengah, kecil, semuanya ada konsep pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau saya bilang di luar Anda tuh apa misalnya sepatu. Sepatu memiliki konsep pohon pengetahuan baik dan jahat. Sepatu, buat apa bagusnya? Supaya kakinya nggak kecoblos gitu ya. Supaya keren gitu ya. Tapi apa kelemahannya? Ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi semua di luar Tuhan ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau Tuhan adalah kebaikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Anda harus bisa mulai mencari tahu apa kelebihan, apa kekurangannya. Sekolah pasti ada kelebihannya. Tetapi apa kekurangan sekolah? Banyak. Anda tahu hari ini kalau Anda ikut pendidikan yang ada hari ini di Indonesia, pendidikan tidak mengajarkan soal pengelolaan aset dan investasi. Jadi Anda tahu bahwa sekolah itu sepertinya akan membawa Anda jadi penonton yang baik gitu ya. Jadi pekerja yang baik. Jadi sekolah itu hanya memberikan dua hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita masuk dalam hidup kita tentang baik dan jahat. Anda harus mengerti apa baiknya, apa jahatnya. Saya akan merangkai sedikit apa yang sedang terjadi dalam hidup hari-hari ini. Next. Ini melihat hari-hari ini tahun 2025, saya melihat sampai 2033, jangan lupa ya, 8 tahun lagi. Semua akan terjadi dan besar. Apa yang terjadi? Kita itu punya sumber daya manusia, makin lama makin gak diminati loh. Jadi makin lama tuh oversupply gitu ya. Jadi terlalu banyak. Dengan adanya AI, maka pekerjaan orang tuh habis. Anda mengerti 2018, 17 mulai ya. Di situ Anda melihat bahwa semua pintu tol pakai tap card gitu ya. Tap card gitu ya. Hari itu orang yang jaga langsung dikurangi tinggal satu tuh. Yang jaga. Paling kiri itu satu yang jaga. Hari ini dari semua itu yang jaga ya cuma dia aja udah. Gak ada lagi orangnya, cuma satu aja. Yang kadang-kadang gak ada tempat lagi. Kayak itu. Kemana orang sisa-sisanya? Oh, kita masih banyak itu. Di Indonesia sini masih ada, di Indonesia Timur, Indonesia Barat masih ada, di Indonesia Tengah masih ada. Kita buat jalan tol banyak. Mana buktinya Bapak Ibu? Jadi kondisinya makin lama, kita sekarang ada mobil listrik. Gitu ya. Apa akibatnya kalau mobil listrik ada? Anda mengerti bahwa kehidupan orang pakai listrik dan tidak pakai lagi bensin. Anda akan mengerti kondisi ini juga akan membawa pelan-pelan. Jadi orang akan banyak di muka bumi dengan tanpa pekerjaan. Apa masalah yang muncul? Masalah sosial. Hari ini Anda mulai melihat, ini mulai naik nih. Yang di PHK sudah banyak di Indonesia. Anda sudah boleh melihat di Google, melihat di koran, masih ada yang bawa, masih koran langganan Bapak Ibu? Oke, jadi Anda boleh melihat di situ, kondisinya PHK sudah mulai banyak. Memang yang di PHK itu kaum yang di bawah. Yang di tengah kayak Anda dan saya ini, atau yang di atas, nggak berasa gitu ya. Tetapi kondisi ini sudah terjadi. Yang kedua, AI dengan satu
kemampuannya akan mempelajari psikologi manusia. Dia ngerti orang ini akan membeli apa, dia bisa menebak kira-kira gaya orang ini seperti apa, kalau sakit dokternya mana, apoteknya mana, barang yang dibelinya apa, dia bisa tebak psikologinya. Dan akibatnya di waktu akhir, secara tidak langsung dia akan mengarahkan Anda pada satu hal yang mungkin Anda, ini kok ngerti banget saya ya, bukan mengerti, dia sudah membaca Anda. Tuhan. Kemudian, pendidikan yang tadi saya katakan, Anda cuma jadi good employee, pekerja yang baik saja. Karena sekolah, Anda tahu sekolah sekarang tidak mengajarkan investasi, tidak mengajarkan aset. Padahal Anda tahu aset dan investasi adalah hal yang penting. Bapak Ibu, kemudian kalau Anda melihat perang ya, perang memang sebetulnya adalah karena masalah politik yang berbeda. Tetapi apa sih yang dikejar dalam perang sebetulnya? Sumber daya alam. Sebuah negara memiliki sumber daya alam ini dan itu berusaha dikuasai. Tetapi yang ditampilkan di depan adalah masalah ketidaksesuaian politik, ketidaksesuaian mengenai sebuah pola. Dan itu mengatakan, oh karena ini negara yang jahat, teroris, kami akan menyerang. Tapi sebetulnya penguasaan sumber daya alam. Oke, next. Ini Bapak Ibu, banyak orang percaya pada uang. Anda harus mengerti sebagai orang percaya bahwa kita percaya sama Tuhan. Uang nomor sekian, gitu ya. Tetapi kan hati manusia siapa yang tahu, gitu ya. Saya juga nggak tahu hati Anda. Sangat banyak orang percaya pada uang sehingga mereka tuh nggak tahu kalau mereka tertindas. Hanya orang-orang yang punya akses pada pencetakan uang akan maju. Jadi pusat-pusat penyediaan cetakan itu akan didekati oleh orang-orang yang tahu caranya. Karena banyak orang itu menjadi dipaku, diikat terhadap uang. Bapak Ibu, hati-hati yang ini. Yang keenam, dunia ini penuh distraksi. Jadi Anda kalau mau fokus susah nih, mau fokus ini susah. Mau fokus tiba-tiba ada yang menarik sini, ada yang menarik sana. Dan distraksi-distraksi itu akan mengubah pola pikir Anda. Dan pola hidup Anda akan berubah dengan pola-pola ini. Di dalam gereja juga ada, Anda sedang konsen menyembah, ada aja satu hal nanti sana. Pikiran saya kok tiba-tiba ingat ke sana ya, mungkin bukan Tuhan yang ingatkan. Karena engkau kebanyakan untuk melihat hal itu. Bapak Ibu, nah ini peristiwa yang sulit di tengah muka bumi dan ini terjadi. Kemudian Anda mengerti bahwa tanah daripada emas. Kalau ditanya, Pak, tanah sama emas Bapak milih mana? Ya kalau suruh milih tanah tuh ya. Bapak Ibu harus tahu loh. Tanah ke depan makin lama makin sedikit dan orang-orang biasa tidak dapat membeli tanah. Nih, hati-hati. Harga emas sekarang berapa? 1,7 tuh. Tinggi ya sekarang ya. Hari ini, wah sudah naik lagi. Yang tertinggi sepanjang dunia Indonesia ada. Gitu. Naik. Harga emas selalu pecah rekor. Hari ini sudah pecah rekor lagi hari ini. Diperkirakan katanya tahun ini 2 juta per gram. 2 juta. Saya masih ingat dulu saya waktu cari emas itu, beli emas itu berapa ya? Sekarang 2 juta per gram. Anda kalau belinya sudah 1 kilo, ya 2 M. Gitu ya. Wah gimana beli? Ya memang emas sekarang seperti itu. Naik terus. Tanah semakin sulit. Anda harus berdoa supaya peristiwa ini Tuhan berikan hikmat. Dan ini yang paling penting ayat nomor 8. Bapak Ibu. Kenapa sih kalau pemerintah baru kemudian kami akan mensejahterakan rakyat? Gitu ya, pasti itu ya. Saya mengerti bahwa upaya ke sana ada. Tetapi kenapa orang-orang miskin selalu ada di tengah-tengah kita? Sebab sistem yang dibangun oleh mereka itu supaya orang miskin tetap ada di bawah. Jadi kalau ini berjalan terus, ini akan jadi baik gitu ya. Kata mereka, Bapak Ibu, peristiwa 8 ini, kira-kira 8 ini ada di dalam masyarakat yang Anda lihat kiri dan kanan. Yuk kita melihat berikutnya. Next. AI, apa sih AI itu? AI adalah kecerdasan buatan, yaitu keilmuan yang berfokus pada pengembangan teknologi.
Tetapi pengembangan teknologi tersebut harus berperilaku, berpikir, dan bertindak seperti manusia. Jadi AI adalah keilmuan yang berfokus pada pengembangan teknologi yang berperilaku, berpikir, bertindak seperti manusia. Nah, AI itu adalah kemajuan teknologi yang akan berkembang ke arah seluruh hidup manusia di bidang manufaktur, transportasi, kesehatan, pertanian, SDM, finansial, seni, desain, keamanan, dan macam-macam. AI akan berkembang di semua tempat-tempat ini. Sehingga kalau saya mau katakan bahwa AI ini, ada quotes, akan menjadi salah satu yang penting dalam hidup manusia di dunia sekarang ini. Kalau Anda bertanya, Pak, kalau saya nggak pakai AI gimana? Kelihatannya ke depan sulit buat hidup. Bisa hidup? Bisa, tapi sulit. Gitu ya. Jadi AI itu adalah harus dimengerti bahwa ini rencananya untuk memudahkan manusia. Kita lihat ekses negatifnya nanti. Bapak Ibu tangkap ini baik, bahwa kemajuan teknologi ini akan diambil di semua bidang. Pak, rohani gimana? Rohani juga pakai AI, walaupun Indonesia belum. Gitu ya. Indonesia belum, tapi kita sudah pakai teknologi-teknologi. Bapak Ibu, ini ada di sini depan ini. Zaman kita ke gereja itu masih pakai slide. Gitu ya. Masih pakai slide. Bapak Ibu ada yang ke gereja masih pakai slide? Atau di depan pakai slide, ganti. Itu lagunya segini tuh. Wah, buka dulu. Nah yang paling sulit kalau pendeta nyanyi lagunya nggak ada. Yang mana lagunya ya? Jadi orang yang paling ngerti lagu, itu akan menjadi pengatur slide. Pengatur slide top itu pasti. Zaman dulu tuh, zaman dulu. Sekarang sudah pakai komputer. Bapak Ibu. Jadi kemajuannya akan semakin maju. Next. Ini Bapak Ibu kalau ditanya mengenai sebuah AI. Jadi AI itu adalah pola pikir dari seorang bernama Vannevar Bush tahun 45. Jadi pengembangan dari tahun 45 nih ya. Kemudian dalam tahun 50, Alan Turing membuat sebuah tulisan artikel ilmiah yang berjudul Mesin yang berpikir cerdas dan bertindak seperti manusia. Pakai bahasa Inggris pastinya ya. Saya cuma terjemahkan saja. Dan istilah artificial intelligence itu diberikan oleh John McCarthy di tahun 56 di Dartmouth College. Jadi orang ini bicara artificial intelligence namanya. Dan nama itu dipercaya dan dipakai terus sampai hari ini. Pada tahun 70, nih, waktu komputer makin maju, maka kemajuan AI itu menjadi pesat, terutama di bidang kesehatan. Bapak Ibu mengerti ya? 3 tempat yang dimasuki oleh antikristus akhir zaman. 3 tempat yang paling cepat. Keamanan, gitu ya. Kemudian kesehatan, gitu ya. Ini masuk sini nih. Dan keuangan. Keuangan, kesehatan, keamanan. Mana orang hidup di muka bumi tidak pakai 3 ini? Pakai semua nih. Mereka masuk. AI itu masuk. Pak, AI ini bisa dipakai mereka nggak? Yes, mereka pakai itu. Jadi Anda mengerti ya, semua di muka bumi ini, di luar Tuhan, selalu ada yang baik dan yang jahat. Nah kemudian pada tahun 1980 dan 90-an, kemajuan AI sudah berkembang luar biasa di Amerika dan negara Eropa. Hari itu ditemukan jaringan syaraf tiruan. Jadi orang berhasil membuat jaringan syaraf tiruan tuh. Yang harganya juga masih mahal. Dan kemudian menemukan rule-based system. Gitu ya. Jadi semuanya rule-based. Aturannya apa, berdasarkan aturan ini sistem dibuat. Jadi sistem dibuat berdasarkan sebuah aturan. Bapak Ibu, pada tahun 2000, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat sekali waktu ditemukannya big data dan Internet of Things. Jadi mesin itu bekerja, setelah bekerja mesin tidak diberhentikan. Mesin bekerja dengan cepat dan mesin bisa belajar. Kemampuan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, itulah perkembangan AI. Yuk kita lihat berikutnya. Bapak Ibu, kemajuan AI sebetulnya mulai menjadi topik yang penting dengan lahirnya machine learning. Jadi pembelajaran mesin yaitu ilmu bagaimana mempelajari ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah sistem
dapat mempelajari data dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan tugas tanpa diprogram ulang. Jadi sekali dibuat, dilepas, jalan sendiri itu mesin. Belajar, label, belajar. Mereka belajar. Nah, tipe pembelajaran ini ada 3 macam. Yang pertama, kalau Anda melihat, pembelajaran itu menggunakan supervised learning. Yang kedua, unsupervised learning. Dan ketiga, reinforcement learning. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti supervised learning seperti apa? Anda mengerti kalau orang minta kredit ke bank, itu pakai supervised learning. Jadi, jika A, B, C, jawabannya yes. Kurang daripada itu, no. Gitu. Jadi, dia akan mencari tahu Anda. Jadi, kalau begini yes, kalau begini no. Itu supervised learning. Dan pola itu dikembangkan, AI menggunakan pola supervised learning itu. Anda mengerti ya? Kalau Anda melihat finansial, perbankan, juga aplikasi face recognition di HP Anda. Anda sekarang kan nguncinya nggak pakai, ada yang pakai sebuah pola gitu ya, pakai angka atau pakai wajah, gitu. Anda sudah punya HP-nya? Kalau belum tidak apa-apa. Anda lihat gitu udah bisa. Nah, waktu mesin itu membaca face recognition, oke. Jadi kalau matanya atau matanya ketemu, sebetulnya face itu membaca mata. Karena mata itu sulit untuk dikelabui. Tetapi hari-hari ini belum sampai, karena kalau orang kan, kalau perempuan kan, aku mau pakai itu softland gitu ya. Matanya hitam tapi ini pakai biru, Bapak bisa lihat di situ. Jadi postur ini, postur dari wajah dan mata, itu dilihat oleh alat AI. Jadi mengenai sidik jari, Anda pakai sidik jari itu, kalau di handphone ada tuh sidik jari. Itu namanya supervised learning. Nah, supervised learning ini mulai dikembangkan. Yaitu misalnya untuk mencari face generation. Jadi mencari wajah-wajah yang macam-macam gitu. Meniru wajah orang lain. Bapak Ibu, kalau Anda mengelompokkan artikel-artikel, itu pakai unsupervised learning. Jadi artikel ini satu gitu ya. Label ini satu, yang ini satu. Kalau Anda melihat di Netflix dan YouTube gitu ya. Nah, itu pakai unsupervised learning. Mereka melihat itu. Nah, pembelajaran yang unsupervised ini melihat, kalau dia melihat sesuatu, dia akan belajar satu lagi gitu. Melihat lagi, lihat satu lagi. Nah, di sini dia lihat label A, B bagaimana? Mirip A enggak? Tarik ke A. C bagaimana? Mirip A enggak? Ini disebut sebagai satu label. Gitu. Lihat sini. Oh, kalau begini, maka begitu, satu label. Jadi kemampuannya nggak cuma melihat apa yang diprogram, supervised learning, tetapi dia akan melihat dengan cara membandingkan. Kemampuan AI untuk membandingkan. Jadi kalau Anda sudah sakitnya apa? Panas, ngelieng, gitu ya. Pusing, gitu ya. Lemes, oh ini kurang makan. Nah gitu. Jadi menggolongkan itu begitu gitu ya. Kalau yang lemes, pusing, nah ini ngantuk gitu ya. Jadi macam-macam, itu dilihat dari situ. Jadi, nah untuk melihat sebuah hal itu banyak faktornya. Yang ketiga, yang lebih canggih lagi adalah reinforcement learning. Pembelajaran ini memberikan sebuah reward dan punishment kepada sistem agen gitu ya. Jadi cerdasnya agen tuh bisa dilakukan dengan itu. Ini bisa berbicara melalui, kalau Anda melihat robot itu, robot, ditanya A, jawab A. Tanya B, jawab B. Tahu dari mana pertanyaannya bakal A dan B. Gitu ya. Robot itu bisa menjawab dengan cara ini, reinforcement learning ini. Jadi dia tidak hanya supervise, dia belajar unsupervised, tetapi dia bisa timbal balik. Memberikan reward dan punishment. Timbal balik itu namanya reinforcement learning. Nah, kemampuan 3 ini cukup membuat AI merajai dunia. Bapak Ibu bisa ngerti ya. Kalau Anda pakai HP, itu masih supervised tuh. Masih supervised.
Yang Anda pegang sekarang itu supervise semua tuh HP-nya. Sekarang sudah disematkan AI. Anda AI paling pakai apa? ChatGPT ya? Halo? Halo? Terus Bapak ngomong apa? Bola. ulang. Bapak Ibu, hari ini AI yang saya bicarakan di Indonesia belum banyak. Anda baru taunya adalah handphone. Yang baru lagi aplikasi-aplikasi di handphone gitu loh. Aplikasi di handphone itu, kalau Anda punya handphone, Anda sudah tahu ini supervised learning gitu loh. Yang unsupervised gimana? Belum ada. Tetapi kalau Anda mengerti di rumah sakit di Indonesia, yang bagus, sekarang alat-alatnya sudah masuk. Jadi rumah sakit itu bisa mencari gitu ya. Ini kalau ada gejala A, B, C, D, E, banyak gejalanya, itu namanya cancer. Kalau yang ini tipenya banyak, itu namanya kurang darah. Gitu. Jadi semua cara itu dia bisa mencari. Dan kemampuan ini dimiliki oleh AI. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa hari-hari ditemukan yang namanya deep learning. Ini sudah ada, China sudah punya, Amerika sudah punya, dan Eropa beberapa sudah punya. Deep learning itu seperti hidup manusia. Jadi berlapis tuh. Intinya adalah satu hari nanti AI akan lebih pintar dari manusia. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa AI sudah bermain catur. Anda mengerti tokoh yang terkenal, itu Kasparov, Garry Kasparov zaman saya. Anda pasti tahu ya. Sopo itu Pak? Udah tua dia. Garry Kasparov juara dunia yang dulu. Sekarang kan kalau sekarang sudah namanya adalah siapa tuh? Lupa. Garry Kasparov. Garry Kasparov pernah menantang komputer. Game catur namanya Blue Chess. Dia main dengan Blue Chess. Ternyata di situ Garry Kasparov menang sekali. Jadi komputer itu dikalahkan oleh Garry Kasparov. Hari itu sekali dan hanya sekali itu aja udah. Kalah tuh. Karena kenapa? Komputer itu memiliki kemampuan seluruh juara dunia. Itu dalam kondisi masih yang lama tuh. Hari ini nggak ada yang bisa menang melawan komputer. Nah jadi peristiwanya menggunakan deep learning. Berpikir gitu ya. Nanti kelak hanya ada 2 negara yang sudah mencoba, Amerika sudah, China sudah. Akan muncul yang namanya cognitive computing. Apa itu? Cognitive computing. Itu adalah merupakan sebuah kemampuan yang berfokus bagaimana komputer bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi kalau robot itu dipukul, plok, dia berkata, aduh, bisa begitu. Sakit gak dia? Nggak sakit. Tapi dia menjawabnya, aduh, sakit tuh berarti. Bisa ya. Jadi dia akan merespon sebagai manusia. Responnya bisa jutaan respon. Dan itu ditentukan oleh adanya cognitive computing. Satu-satunya robot yang menggunakan hal ini adalah Sophia. Robot dibuat oleh Hong Kong. Barang Hong Kong beneran yang buat. Hansen Teknologi Hong Kong membuat Sophia dikasih warga negara. Sophia sudah menggunakan konsep yang ada ini. Gitu. Tapi mengerti ya, itulah AI. Yuk, next. Ini kan biasa tuh, lewat, seret gitu ya, masuk. Udah dipakai belum di Indonesia? Udah banyak Indonesia. Udah. Mau muncul di Indonesia. Nanti pakainya QRIS. Ya tuh, mau muncul. Anda nggak pernah tahu, ini orang berada semua naik mobil gitu. Kalau Anda pergi kelak ke stasiun kereta api, Anda akan mengerti. Lewatnya pakai gini, kring gitu. Di handphone Anda. Ini berlaku kalau nggak salah bulan depan ya. Berlaku nih, pakai itu. QRIS. Mungkin masa percobaan dulu, 3 bulan baru ditetapkan. Ini adanya di Amazon. Itu toko. Masuk toko, nggak ada yang jaga. Ngambil buku, langsung uang Anda berkurang. Krek. Ngambil buku kedua, uangnya makin berkurang lagi. Krek. Ngambil buku ketiga,
Karena uang nggak cukup. Balikin. Terus Anda bawa bukunya, keluar lewat ini aja, keluar. Garis keluar aja. Uang Anda sudah dibelanjakan sesuai harga bukunya. Ini sudah masuk Indonesia di PIK. Yang ada tinggal di PIK, nggak di Kelapa Gading, semua di atas nih pasti. Gitu. Bapak Ibu, di PIK sudah ada satu toko, saya nggak ngerti apa toko sudah bangkrut apa belum. Karena orang Indonesia belum terbiasa dengan gitu. Masuk, nggak ada yang jaga, kasir hanya satpam di depan. Pak, kalau orang itu mau nyuri gimana? Masuk atau lupa isi uang? Waktu Anda masuk sana, dekat sana, lihat di wajah sana, muncul. Uang kurang, harap isi uang Anda. Oh ya lupa. Berarti dia memang lupa. Atau yang kedua, pengen maling. Ada situ semua. Bisa ya? Itu sudah dari PIK 1. Tetapi yang saya cerita ini PIK-nya baru 2 tahun. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Saya nggak tahu apa 3 tahun ini masih ada apa enggak hari ini. Nggak pernah tahu. Tetapi di Amazon sudah berlaku seperti itu. Next. Ini aplikasi-aplikasi di handphone Anda di laptop Anda. Kalau Anda mau mengerti yang terbaru ya, terbaru ini. Yang lama sudah ada, yang lama ini terbaru. Yang harus Anda belajar di tahun 2025. Ini namanya ini. Yaitu untuk Wordtune, untuk video pakai Pictory, untuk DeepSeek. DeepSeek Bapak Ibu dari China, DeepSeek. Ya, DeepSeek. ChatGPT, kalau yang ada sekarang tuh. Tapi sekarang DeepSeek lebih bagus ya. Udah masuk di HP belum ya? HP saya nggak pakai begitu, ya saya juga nggak pakai begitu kok. Untuk kode, untuk art, ya Leonardo, untuk video, story, untuk avatar, Flickr, TikTok video, Remini, foto, Sondraw, musik, PDF, pakai Light PDF, dan Slide AI untuk PPT. Ini pakai begini. Ini 12 yang Anda harus belajar kira-kira yang terbaru. Sehingga kalau Anda nggak pakai yang ini, Anda dianggap lama. Waduh, AI lama. Gimana AI lama? Bapak Ibu, hari ini saya tahu yang hadir ini 75% usianya sudah menengah. Alias tidak ngurusin beginian. Puji nama Tuhan. Dengar, ini apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya dekat sama Tuhan, amin. Ini Bapak Ibu ini. Yang ada harus berkembang hari ini yang usianya masih di bawah 35 ke bawah. Anda harus belajar ini. Karena ini nanti Anda akan berlaku dalam pekerjaan Anda. Oke, next. Ini nih, saya kaget nih. Suchongxi ini 3, itu kemampuannya melebihi Google. 1.000.000 kali lebih cepat dari Google. Bayangkan, ini Suchongxi. Oke, next. Ini alatnya, kuantum. Jadi orang Chinese bilang bahwa ini Google mah gak ada apa-apanya sama ini. Kemampuannya luar biasa. Ini baru ada nih. Kelihatannya akan mulai beredar itu 3 bulan lagi. Anda tahu kalau ini beredar, sudahlah lepaslah. Amerika udah minggir lah. China yang menggunakan ini. Oke. Dan kalau ini saya membaca, next. Tuh. Kuantum dengan 105 qubit loh. 1 juta lebih cepat dibandingkan Google. Jadi ini supreme sekali, kemampuannya bagus sekali. Ini top dah pokoknya. Pak, Bapak mau beli ini nggak? Kalau dikasih mau. Ini canggih ini. Saya juga ngerti. Ini kita pakai Google juga. Google sudah oke banget kan? Anda sudah pakai Google kan? Bisa. Tapi ini kemampuannya sangat bagus sekali. Jadi ini yang dipakai untuk mengalahkan Amerika. Anda tahu China berkembang luar biasa ya. Dulu orang barang China, kan dulu. Bahkan mungkin sekitar 8 tahun yang lalu Anda nggak ngomong gitu kan? China, enggak deh, entar aja. 8 tahun yang lalu. Tetapi dengan kemajuan-kemajuannya, ternyata China masuk ke AI. Besar sekali. Oke, next. Ini Anda ngerti lah. Ini robotik di manufaktur nih. Ini ketinggalan zaman sebetulnya kalau kita melihat ini. Tetapi yang terjadi seperti ini. Di China ini. Jadi mobil sekarang yang kalau orang yang masang itu sudah jarang. Gitu ya. Cuma masangan ban sudah dipasang semua udah pakai mesin.
Itu hanya ini kan mobil bentuk rangkanya. Ke dalamnya masih pakai tangan, tapi sekarang sudah dipakai mesin. Jadi makin canggih, makin canggih, makin canggih. Bapak Ibu, memang ada berapa buatan mobil buatan China ya? Ada berapa? Anda kalau tahu hanya mobil sama saya sekarang yang China mereknya apa aja? Wah, sudah mulai pusing saya. Banyak loh. Banyak ya, udah banyak mereknya ya. Waktu merek-merek itu keluar, bagus, harganya murah. Tetapi kalau melihat kemampuannya bagaimana? Kemampuannya belum rata. Ada yang bagus, ada yang kurang. Tapi kurang itu bukannya jelek ya, kurang aja. Kurang apanya ada. Jadi belum rata sebetulnya. Tetapi ke masa depan ini sudah menggoyang Jepang dan Amerika. Anda tahu bahwa mesin-mesin yang dibuat oleh China, baterainya akan diganti dan baterai ini aman, kerendam nggak apa-apa. Bayangkan kerendam nggak apa-apa tuh. Ini cocok buat Anda yang rumahnya sering kerabanjiran. Oke, next. Nah, manfaat AI ada 3. Hidup Anda akan otomasi. Jadi AI itu memudahkan efisiensi kerja Anda mudah sekali. Kedua, personalisasi. Personal. Urusannya kepada personal. Dan penggalian informasi. Pak, itu berbahaya nggak? Memang berbahaya. Misalnya, listrik di data centernya Google sudah menghemat 40%. Listrik 40%. Kedua, General Electric sudah menggunakan itu untuk mendeteksi produk cacat dan inspeksi otomatis. Jadi nggak perlu orang lagi, tidak perlu orang. Semuanya sudah berjalan. Kemudian retail otomatis tanpa kasir yang tadi, yang Amazon Go di Seattle. Yang kelima, penyakit. Jadi hanya dari hasil ronsen, yang gambar itu ronsen, mesin AI IBM Watson Health telah melihat, oh ini sakitnya A. Dan ketepatannya itu 90% sama dengan keputusan dari dokter yang terbaik. Gitu. Jago ya, bagus banget ya. Dan di Atomwise ada perusahaan farmasi yang bisa memprediksi obat-obatan baru dan peluang-peluang baru untuk obat. Ini bagus sekali nih untuk perkembangan. Anda mengerti bahwa ini, kalau Anda melihat, kapan ya saya nggak melihat ya, ini adanya di atas gitu ya. Yang di bawah, waduh, Anda kalau ke Amerika sekarang, ampun. Anda kalau Amerika sekarang, Anda tahu bahwa daerah di New York, itu lebih bagus Tanah Abang ya. Lebih rapi. Waduh, di Eropa problem kondisinya. Jadi kok nggak berasa? Karena dunia mulai terbagi 2. Jadi orang gini, dibagi 2. Orang yang punya dan tidak punya. Dunia mengarah ke sana, pelan-pelan begitu. Yang kelas yang tengah-tengah lempar ke bawah semua. Yuk kita lihat AI. Next. Apa Pak? Positifnya AI harus ngapain? Kesehatan Anda, sosial, ekonomi, keamanan Anda terjamin pakai AI. Anda rumah sekarang nggak pakai kunci tuh? Nah ini kalau pakai yang cek, versi lama. Yang terbaru sekarang, titit, buka langsung. Gitu. Jadi pakai begini, buka. Kalau yang lama pakai kunci puter-puter. Gitu. Kemudian masuk rumah, korden, buka, seret, lampu nyala, kling, gitu. Tapi suaranya ini masih harus sama. Kalau suaranya, oh korden tutup, nggak mau gitu. Jadi suaranya masih harus disesuaikan. Hari ini diperbaiki. Kesehatan Anda bagus sekali. Dan AI mempersingkat waktu yang terbuang. Anda nggak harus kerja susah lagi, gampang. Dan menjamah tempat yang sulit dijamah. Bapak Ibu mengerti sekarang operasi, saya pernah cerita waktu itu 2018. Sampai 2019, saya pernah cerita bahwa operasi di muka bumi kelak pakai 5G akan dibuat di Jepang dan orangnya di luar negeri. Jadi Singapura dan Jepang, dokternya nggak usah ke Singapura, dokter di Jepang aja. Jadi orangnya terbaring di Singapura nih, lalu dokternya akan mengoperasi dan pakai robotik di sana. Ini penting karena untuk masa-masa itu, kalau pakai 5G itu harus cepat. Nah di Indonesia belum,
Karena kalau di Indonesia ada, berbet gitu, internetnya. Berbet, pet, 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 pet. Ini orang meninggal bukan karena nggak pakai robot ya, karena masalah berbetnya itu. Berbet, mati gitu ya. Nah, di Indonesia baru dicoba sekali. Ternyata di Indonesia sudah ada nih, tahun ini sudah ada. Dicoba 1 kali. Dan kebetulan berhasil. 1 kali ini udah berhasil di Indonesia. 1 kali, baru 1 kali. Tetapi kalau suruh nyoba juga, udah mending ke Singapura aja lah atau ke Jepang. Menjamah tempat-tempat yang sulit. Anda mengerti kalau orang operasi ya, sekarang itu menggunakan alat. Dan alatnya cepat sekali. Bapak Ibu, kalau Anda mengoperasi jantung gitu ya, cepat sekali. Kalau dulu kan dibuka, wah lama dan proses penyembuhannya lama sekali. Sekarang udah cepat sekali, operasi 3 jam. Gitu, cepat sekali. Jadi dengan alat-alat yang sudah maju lah sekarang. Indonesia sudah maju seperti itu. Apalagi kalau Anda tahu itu ada yang di luar negeri, Singapura atau Jepang, Amerika, canggih sekali. Next. Nah ini. Apa sisi negatifnya? Bapak Ibu tahu masalah utama adalah pekerjaan Anda berakhir. Nah kalau ada yang lain yang kreatif gimana? Cuma 10 atau 20% yang akan bekerja. Padahal di Indonesia ini ada banyak nih. Yang kedua, takutnya karena Anda sudah efisien dan efektif, waktu yang tersisa dipakai buat yang enggak. Nah, itu. Jadi masalahnya di situ. Yang ketiga, AI dianggap serba tahu. Bapak Ibu yang punya ChatGPT, masukkan saja sebuah kata yang Anda karang misalnya. Misalnya adalah grisolisasi. Grisolisasi. Ngarang tuh. Masukkan dalam ChatGPT Anda. Maka dia akan keluar kata-kata bahwa ini sebuah ini banyak keluar. Anda tahu grisolisasi adalah karangan. Itu terjadi di AI. Jadi AI itu adalah serba tahu, tapi kemampuan ketepatannya belum tentu. Nah, kemampuan itu berdasarkan data-data yang ada. Saya khawatir kalau data itu misalnya hanya dimasukin data golongan orang tertentu. Nanti golongan itu keluar, dan golongan yang tidak sesuai dengan golongan pertama akan keluar juga, tetapi nggak sesuai. Bisa salah Bapak Ibu. Misalnya dimasukkan Kristen ya. Anda kalau ditanya Kristen jawab. Ditanya non-Kristen, dia menjawab dengan cara-cara seperti Kristen. Problem. Takutnya sarah ke depan. Gitu ya. Privasi juga bermasalah loh dengan Anda. Anda diambil privasi. Hari ini semua Anda adalah produk. Produk nih. Produk diambil. Apa yang diambil sebetulnya? Targetnya sampai di mana sih? Sampai masalah pribadi Anda. Mohon maaf. Wanita kalau haid atau mens, AI bisa membaca. Langsung nanti di HP-nya keluar iklan-iklan tentang pembalut. Bisa bayangkan. Di jam dan waktu yang sama. Jadi hari ini tiba-tiba keluar, loh ini kok keluar ini ada obat ini bagus untuk ini. Anda tahu shampoo sekarang? Anda tahu penghitam rambut sekarang? Anda tahu untuk kebutuhan, apapun kebutuhan kalau Anda buka sudah keluar itu. Itu pakai supervised learning tuh. Nah, jadi Anda nggak merasa terganggu. Privasi Anda oke-oke saja, tetapi sebetulnya sudah terganggu loh Anda. Soft skill manusia akan berkurang. Zaman dulu orang menggunakan semua kemampuannya. Hari ini pakai alat. Yang paling penting ancaman dari keamanan. Oke, next. Ini repot nih. Di 2030 nanti, 2030, yang ngomong SBY ini. Indonesia akan punya penduduk sekitar 300 juta. Oh terima kasih adalah anugerah demografi. 300 juta. Wah hati-hati, itu beban itu. Kalau mereka ngerti AI, kira-kira 40% ngerti AI aja. Akan maju sekali Indonesia. Tetapi kalian ngerti AI cuma 4%. Waduh, repot loh. Ini akan bermasalah jadi beban di semua struktur negara kita. Bapak Ibu, dan kapan waktunya? Hari ini. Anda akan melihat di 2030 nanti, semua yang saya cerita di depan, yang 8 hal di depan tadi akan terjadi. Dunia akan semakin maju menuju akhir zaman. Tapi kita bisa belajar AI untuk jadi kreatif, pengendalian belajar menghindari masalah sebetulnya. Bapak Ibu, AI ini adalah merupakan sebuah kejadian
seperti pengetahuan baik dan jahat. Next. Apa? Ini fenomena lawan dan kawan ya. Saya nggak bilang lawan atau ya. Karena sekarang Anda menjadikan lawan dan kawan. Hindari ekses gelap AI. Tetapi kalau Anda mau bicara produktivitas, efisiensi efektif, Anda harus belajar AI. Bapak Ibu, pilihan dari tangan Anda. Gitu. Jadi kalau saya mau jadi pengguna saja, Anda akan digunakan oleh AI. Oke, Anda mengerti? Lawan atau kawan? Ya masing-masing ada bagian masing-masing. Next. Ini ada ide, saya kasih ide aja ya ke depan. Apa sih AI akan memakan apa? Pertama, kekayaan intelektual harus tegas. Yang ini oke, ini nggak oke. Kalau AI bisa masuk ke semua tempat, kekayaan intelektual hilang. Payah itu. Kedua, pengawasan dan infrastruktur yang integrasi. Jadi harus bisa mengatasi masalah-masalah dengan cepat. Ketiga, good corporate governance yang fleksibel. Jadi bisa diterapkan di banyak tempat. SDM yang berkualitas dalam pendidikan dan pelatihan, ini masalah utama kita. Anda tahu bahwa UPH sudah punya fakultas AI. Yang anaknya sudah SMA lulus, saya nggak promosi itu loh. Jadi UPH sudah punya fakultas tentang AI. Tetapi kemampuan, mungkin yang dosen-dosen juga belum terlalu lah, tapi sudah ada hari ini. Sudah ada. UPH. BINUS, nggak tahu saya BINUS, belum katanya. Ya, mungkin BINUS akan menyusul, tapi UPH sudah. Oke. Next. Pajak nih, soal pajak juga. Udah pakai AI kan udah murah toh, nggak usah bayar-bayar pajak. Yang keenam penting nih, melarang praktik AI untuk keputusan dan menghindari yang merugikan. Penting tuh. Kalau enggak dia masuk semua diambil. Anda kalau punya AI soal hukum konsultasi, itu konon waktu dikatakan itu 4 tahun yang lalu, 90% mirip dengan jawaban tokoh hukum internasional. Hari ini 98%. Sama tuh. Jadi pekerjaan ahli hukum apa? Waduh, macam-macam. Jadi bisa jadi driver Gojek, driver Grab, bisa masak, ya udah macam-macam aja udah nggak bisa karena udah sesuai. Kemudian pelabelan harus dibentukkan transparansi untuk apa? Yang penting adalah pengawasan teratur atas model AI. Next. Ini penting nih. Pak, kapan saya harus pakai AI? Kapan enggak? Anda yang memutuskan. Ini quotes-nya. Anda harus melakukan terus hubungan sama Tuhan. Kapan saya pakai AI, kapan tidak. Anda atau yang kuliah sekarang? Kuliah diajar pakai AI. Waduh, anak sekarang dosennya tidak belajar AI. Anak-anaknya jago AI. Akibatnya semua tulisan-tulisan ilmiah contekan semua. Bayangkan, Pak. Dosennya nggak tahu. Dikasih nilai saja. Tapi akibatnya itu problem. Pendidikannya percuma, jadi pendidikannya tidak mencapai pendidikan yang penting. Jadi pendidikan di Indonesia ini masih dalam bentuk menjadikan orang sebagai good employee aja. Tapi bukan sebagai businessman, top bukan. Bapak Ibu, kejadian 3 ayat 22 terakhir saya akan membacakan ini penting. Kejadian itu mengatakan ayat 22, kita berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka saran jangan sampai ia mengeluarkan tangannya, mengambil pula dari buah pohon kehidupan, lalu memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hati-hati Bapak Ibu, kita hidup, kita mewarisi dosa Adam, tetapi kita telah ditebus dengan darah Yesus. Next, selesai ya? Oke. Bapak Ibu, intinya AI Anda harus dapatkan, Anda mengerti bagaimana cara kerjanya. Dunia di tahun 2007, bukan 2006, 2007, 2008, Anda akan melihat dan kaget peristiwa di muka bumi ini yang besar-besar. Kalau saya bicara sama Anda,
Dulu kan Anda naik mobil angkot gitu ya. Kemudian Anda nyetir, capek nyetir pakai supir, supir capek naik taksi. Nah lama-lama taksinya akan menjemput Anda tanpa pengemudi. Kalau ini terjadi dulu orang bilang, ih setan gitu ya. Taksinya datang ke rumah Anda tanpa pengemudi. Anda masuk dan diturunkan di tempat di mana Anda pesan. Di China sudah jalan. Jadi situasi ini tinggal menunggu waktu saja. Oke Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa berikan di basic dari dasar dari AI. Saya percaya Bapak Ibu memiliki satu kemampuan untuk Anda berdoa sama Tuhan dan bertanya apa yang penting dan apa yang tidak penting. Oke. Tanya jawab. Kita selesai jam 9, lewat 2 jam. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Kalau tidak ada, iya Pak. Oh, sertifikat elektronik. Begini, sertifikat elektronik itu bukan AI. Jadi Bapak Ibu sudah tanya elektronik ya. KTP elektronik. Anda punya itu? KTP elektronik? Apa itu AI? Itu kemajuan menuju AI, tapi itu bukan AI sesungguhnya. Jadi sertifikat elektronik itu memang untuk memudahkan semua dikasih sertifikat elektronik. Tetapi masalah adalah penyimpanannya. Karena diberikan sertifikat tuh. Nah kalau data yang ini bagus, dia bisa mempunyai tempat untuk menyimpan datanya, gitu ya, tidak hilang. Indonesia, saya nggak berani ngomong nih Bapak Ibu. Data apa yang sudah dijual dari milik Anda? Hampir semua. Gitu ya. Jadi orang Indonesia punya KTP toh. KTP itu cuma diberikan untuk hal yang penting. Lah sekarang kalau saya mau dapat KTP Anda, waduh gampang banget Bapak Ibu. Semua minimal hampir semua orang Indonesia KTP-nya udah bisa dibaca. Plus tekenannya. Ya itu dipakai buat apa? Buat pinjol. Repot. Sertifikat elektronik adalah pengembangan AI yang awal, yang kelak akan menjadi sangat bagus. Gitu. Oke, ada lagi? Ya Pak. Oh, begini. Ini enak nih ngomong sekarang. Bapak Ibu, vaksin. Nah, vaksin ini ngomong vaksin. Nah, vaksin. Saya harus bilang, vaksin sudah ada datanya masuk. Jadi vaksin itu dalamnya sudah menggunakan AI dan masuk dalam tubuh Anda. Tetapi yang memakai sistem AI yang 666 itu, yang kata orang 666 itu, yang notabene bentuknya logam di dalam vaksin, itu belum semua merek. Kebetulan Indonesia merek China. China tidak masuk. Karena kalau satu vaksin dicampurkan sesuatu yang menggunakan nanopartikel, saya punya jurnalnya, nggak usah, jadi saya ngomong berapa jurnal ya, itu pakai nanopartikel, itu masuk tubuh Anda, itu akan menjalar di tubuh Anda. Dan di satu hari, itu akan menyatu. Saya ulang ya. Vaksin, di dalamnya dimasukin nanopartikel. Suntik pada Anda semua. Pada Anda lah, ya pada orang itu, suntik orang itu. Masuk dalam tubuh orang itu. Tidak berguna apa-apa. Tetapi pada waktu tertentu, nanti akan bersatu tuh. Dan menimbulkan satu lempengan logam dalam tubuh Anda yang bisa mentransmit data. Itulah vaksin, tapi tidak semua merek. Dan kalau vaksin itu diisi seperti itu, kan mahal banget kan satunya. Jadi kemarin itu dibuatlah sebuah proyek percontohan. Vaksin loh Bapak Ibu. Indonesia aman, tentram. Nah bentuknya apa yang nanti dimaksud? Saya selalu berhati-hati memasukkan semua benda dalam tubuh. Karena saya bertanggung jawab dan Anda bertanggung jawab diri Anda sendiri toh. Dimasukkan itu. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini, Anda tahu kenapa sih makanan kita diracun banyak banget? Makanan harus hati-hati loh Bapak Ibu. Makanan diracun banyak. Jadi zat-zatnya racun semua, zat-zatnya masuk. Supaya Anda menghidupi perusahaan farmasi. Gitu loh. Itu era sekarang gitu ya.
Jadi kemudahan orang menghidupi farmasi itu pakai begitu. Dan ini tidak gampang dibuka. Anda tahu buah saja, waduh, isinya kalau yang paling enteng itu yang GMO, paling enteng tuh. Tetapi yang tidak enteng adalah yang ditambahkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Orang pakai pewarna tekstil masuk gitu ya. Itu mah. Tetapi kondisi ini akan membuat obat semakin laris. Ya, orang bisa mencari obat apa nih yang masuk. Nah, yang saya khawatirkan ke depan, nanti apabila ditemukan nanopartikel itu sudah diproduksi menjadi banyak dan itu dimasukkan, gitu loh. Bapak Ibu, saya mengerti kok bahwa Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu tidak segampang yang Anda mengerti. Oh, ini masuk triple six nih. Tidak, nggak mungkin seperti itu. Bentuknya akan lebih ngambang, gitu ya. Makanya hari ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ada sesuatu kalau nggak jelas tanya dulu sama Tuhan. Jangan sama saya, sama Tuhan. Kira-kira gitu, Pak. Oke? Pulang nih. Nanti pas saya pulang, cegat di depan. Pak, silakan. Cegat depan, ngomong sampai jam 10. Setelah DeepSeek dari Cina, apakah lawannya dari Amerika sudah ada? Belum, Pak. Belum ada. Lawannya DeepSeek adalah ChatGPT. Tetapi DeepSeek lebih tinggi. Nah, Amerika belum keluar yang segini, belum keluar. DeepSeek ini masih baru ya, DeepSeek udah nyoba Bapak Ibu? Oke, ada coba ya berapa? Beberapa nyoba ya nggak apa-apa, belum. Intinya belum keluar. Tapi mungkin sebentar lagi keluar. Nah, jadi nanti gini. Gitu. Ya Anda nonton saja sebagai pengguna, kita nonton. Pusing Pak, pulang. Ayo. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, dapatkah AI membuat seseorang menjadi murid Yesus yang sejati Pak? Terima kasih. Jawabannya tidak. Menjadi murid Yesus sejati adalah pertobatan yang dituntut oleh Roh Kudus. Nah itu satu tuh. Lalu dipimpin Roh Kudus melakukan hal-hal sanktifikasi. Itu. AI sepertinya bisa dengan kata-kata yang terstruktur. Bapak Ibu kalau Anda buka ChatGPT ya, Anda mau tanya hal rohani apapun dijawab. Lalu saya membaca, misalnya penglihatan tentang ini artinya apa? Artinya itu persis seperti yang kita tahu. Jadi kalau saya melihat, ini sama Tuhan mah beda, ya kira-kira 11-8 lah gitu. Bukan 11-12, 11-8. Intinya tidak bisa. Karena itu cuma membantu, tetapi kemampuannya menjawab luar biasa sekali. Gitu. Udah seperti hamba Tuhan lah gitu. Ingat, kenapa bisa begitu? Kelak yang memberkati orang menikah. Anda lihat di Thailand, ya, itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi robot. Memberkati orang menikah, lah bisa bayangkan gitu. Lama-lama orang menikahnya bukan sama manusia, sama robot juga udah. Dan terjadi di Jepang. Udah terjadi nih, semua kita ngomong sudah terjadi. Cuma belum meluas saja. Oke, Bapak Ibu. Ya, terakhir, udah ngomong terakhir dong. Terakhir. Apa korelasinya AI ini dengan akhir zaman? Kira-kira bagaimana tuh? Menurut saya, AI adalah cerita yang akhir zaman akan buka. AI. Jadi musuh manusia yang terbesar yaitu berbentuk AI. Dan AI di balik belakangnya adalah antikristus. Jadi kalau ditanya, ini AI bagaimana? AI ini menjadi senjata antikristus untuk menguasai dunia. Nah, kondisinya seperti apa? Makanya Bapak Ibu penting untuk belajar. Gitu. Nanti kalau sudah tiba saatnya, kita sama-sama naik. Seperti yang kita percaya. Amin. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman.
Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nấu tờ mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè kéo ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lầu mình pan play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะอยู่ไหนเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงไหนเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวกูว่ากันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่
bây giờ bù phá thì cho cháu ăn xuân neo cần yếu cái sai mà cho mày qua yêu tình cha ăn xuân cái này mày có mà nữa mình ban đây này lại bù phá cho sang cần giá có mà cái mình chân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong sấy cần quay mấyวันnèทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนด้วยกันโซ่เต็มห้าตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยตรงใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝัมกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไป我要跟老神耶稣ไปหินซาเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนขั้นโจในขันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสลานี้นิทายานิจะไปเก็บไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงยากันเราไม่ไปเก็บเยซูหนาวมีตั้งลองเขาปูฝาปั๊มเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเก็บไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาซูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda,
bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar
bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan. Dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan. Yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.